Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan seluruh rekan-rekan sepelayanan. Saya sangat bersyukur kalau kita boleh memulai kembali satu seri setelah yang lalu kita sudah menyelesaikan seri Tuhan Peganglah Tanganku, maka kali ini mulai sekarang ini kita akan memasuki seri Tuhan Bentuklah Aku. Kali ini saya akan mengajak kita membaca di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat pertama begini firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat sebuah gambar menarik di salah satu portal berita internet tentang sebuah gambar yang waktu saya perhatikan, gambar itu sangat luar biasa, dibuat oleh seorang artis bernama Victor Nunes dari Brasil. Yang membuat menarik adalah karena dia menggunakan barang-barang atau sesuatu yang sudah tidak lagi dipakai oleh banyak orang. Gambar yang saya lihat itu terbuat dari sisa-sisa rautan pensil. Di tangan kita barangkali benda-benda seperti itu akan berakhir di tempat sampah, tapi tidak di tangan Victor Nunes. Maka terciptalah beberapa karakter, ada orang sedang menari, ada orang sedang melakukan berbagai aktivitas, tetapi itu semua dibuat dari barang-barang bekas. Nah, berbicara tentang hal itu, saya percaya di tangan seorang maestro, hal yang tampaknya tidak berguna itu menjadi sesuatu yang baik. Teks kita hari ini juga berjumpa dengan sesuatu yang mirip. Allah suatu ketika berfirman kepada Yeremia supaya dia pergi ke rumah tukang periuk. Allah tidak menjelaskan banyak hal, Allah hanya berkata, "Pergilah ke sana." Yang harus dilakukan oleh Yeremia adalah dia memperhatikan sang tukang periuk itu bekerja. Saya membayangkan tukang periuk itu, sang penjunan itu mengambil segumpal tanah liat, membasahinya, kemudian menaruhnya di roda, pelarikan, dan mulai membentuk dengan tangannya. Dia menghaluskan bagian yang sana sini, tetapi pada waktu dia mengerjakan, tiba-tiba dia menyadari bahwa apa yang dikerjakannya itu cacat, tidak seperti yang dia harapkan. Maka yang dikerjakannya adalah dia melumatkannya kembali, kemudian memulai kembali proses itu dari awal sampai jadi seperti yang dia mau. Pada waktu Yeremia memperhatikan itulah, maka di titik di mana sang tukang periuk itu mengulang kembali, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Tuhan memberitahukan pada Yeremia bagaimana dia akan bertindak terhadap umatnya. Oh, dia juga sama seperti tukang periuk yang dilihat dalam kehidupan Yeremia tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Allah melakukan itu? Karena sesungguhnya dengan sebuah ilustrasi itulah Allah sedang menggambarkan apa yang akan dia kerjakan bagi umatnya Yehuda. Sesungguhnya berita yang disampaikan adalah berita tentang tindakan Allah yang akan dikerjakannya. Yehuda sudah sekian lama memberontak, Yehuda sudah sekian lama berbalik dari Allah, maka Allah sedang merencanakan untuk meremukkan mereka, membentuk ulang kembali mereka, seperti halnya seorang penjunan terhadap tanah liat yang ada di tangannya. Dari teks ini kita bisa menyimpulkan sesuatu bahwa Allah adalah Allah yang terus bekerja. Pada waktu Allah memutuskan untuk merombak umatnya, Yehuda pada masa itu semata-mata bukan didasari oleh kebencian, oleh kemarahan.
Tetapi itulah cara Allah menunjukkan kasih-Nya, karena Dia tidak membiarkan umat-Nya, tetapi Dia kembali membentuk mereka di tangan dan rencananya yang indah. Memang pembentukan Tuhan tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya Dia harus menekan di satu sisi, Dia menghaluskan di sisi yang lain, dan barangkali itulah yang juga sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Karena Allah mau supaya kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang seperti rencana dan kehendak-Nya bagi kita semua. Pada waktu kita mengalami itu semua, barangkali kita akan mengeluh. Melihat kesulitan yang datang bertubi-tubi, kita akan berpikir dan mungkin memiliki sebuah pemahaman, apa salah saya? Mengapa Tuhan izinkan? Kalau Dia betul mengasihi saya, maka seharusnya Dia bisa bertindak menolong saya. Kalau betul Dia punya rencana, maka seharusnya Dia membawa saya melewati semua ini dan menaruh saya di tempat yang terbaik. Tapi terkadang Allah tidak melakukan itu. Dan memang di dalam seluruh sejarah Alkitab kita melihat justru Allah seringkali membiarkan umat-Nya mengalami berbagai kesulitan sebagai sebuah cara Allah untuk membentuk kembali hati dan hidup mereka. Maka pada titik ini kita perlu melihat bahwa kesulitan itu bukan sekedar sebuah kesulitan. Tantangan bukan sekedar sebuah tantangan. Tapi itu adalah bagian di mana Allah sedang bekerja membentuk kehidupan kita masing-masing di dalam rencananya. Maka biarlah kita memiliki sebuah shifting paradigma tentang apa yang Allah kerjakan itu. Bahwa Dia adalah Allah yang terus membentuk kehidupan engkau dan saya. Saya belajar dari sebuah pengalaman di masa lalu tentang bagaimana Allah menolong dan meremukkan ulang hidup untuk membawa kepada sebuah rencana dan kehendak Allah yang jauh lebih indah. Saya mengingat lebih kurang 10 tahun yang lalu, Allah mengizinkan saya terlibat dalam sebuah pembangunan gedung gereja di salah satu gereja yang saya pernah layani. Pada awalnya, kami semua sangat optimis ini bisa berjalan. Tapi segera mengetahui bahwa kesulitan demi kesulitan mulai muncul. Pada waktu mulai membangun, maka kami menjumpai kesulitan adanya dana yang kurang. Dan itu sampai memaksa harus menjual beberapa aset, terutama mobil dari gereja, untuk menutup dana pembangunan. Satu kesulitan selesai, masih muncul kesulitan yang lain. Pada waktu gedung itu selesai, bukan berarti semuanya tuntas. Pada saat gunting pita terjadi, gedung diresmikan, kami masih berhutang banyak dan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Pada satu tahap itu saya merasa beban itu terlalu berat di pundak saya. Saya berpikir, barangkali ini bukan bagian saya. Kenapa Tuhan izinkan? Bukankah kami saat itu sedang membangun sebuah gedung bagi Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Dia tidak bekerja dengan caranya yang kami harapkan terjadi? Tapi tidak. Nah, setelah melewati itu semua, saya mengerti satu hal, bahwa Allah membawa saya kepada berbagai kesulitan itu untuk mengerti satu hal. Allah Dia sedang membentuk kehidupan saya. Dia meremukkan pemikiran saya yang bergantung pada diri sendiri untuk sekarang bergantung kepada Allah. Dia membentuk ulang kesombongan-kesombongan yang saya pernah pikirkan dan saya ternyata masih simpan hari itu dengan berpikir saya mampu dengan kekuatan sendiri. Tapi Allah mengubahnya untuk menyadari dengan kerendahan hati bahwa tanpa Dia saya tidak mampu. Itulah yang Allah terus kerjakan dalam hidup kita sekarang. Kita bersyukur kalau bulan ini kita memasuki semester kedua di tahun ini. Bagi rekan-rekan yang di sekolah, kita sedang memasuki tahun pelajaran yang baru. Kesulitan masih belum usai. Kita harus menyesuaikan diri dengan banyak hal. Kita mengalami tantangan dan berbagai hambatan. Barangkali tidak mudah buat kita. Tapi saya melihat dan mengajak kita melihat ini sebagai cara Allah untuk membentuk kehidupan kita terus di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin berkenan di hadapannya. Saya
mengingat satu perkataan dari Charles Spurgeon, seorang pendeta yang pernah menuliskan sesuatu yang menarik. Dia berkata, God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart. Allah terlalu baik untuk bertindak tidak baik. Dia terlalu bijaksana untuk keliru. Dan ketika kita tidak bisa melacak tangannya, percayalah pada hatinya. Saya akan menutup bagian ini dengan satu ayat yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan saya di dalam Roma pasal yang ke-28, ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana yang indah, dan Allah punya cara untuk terus menolong kita. Meskipun itu terkadang harus membentuk ulang kehidupan kita. Tapi ingatlah, Dia melakukannya karena kasih. Mari kita memulai semester yang baru ini, tahun pelajaran yang baru ini, dengan sebuah semangat bahwa saya mau bergantung pada Dia. Allah, biarkanlah Engkau membentuk hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Terkadang dengan caramu, Engkau membentuk ulang kami. Kadang Engkau meremukkan kami untuk supaya kami belajar melihat campur tangan Tuhan. Oh, Tuhan tidak meninggalkan. Justru di saat-saat kesulitan itu muncul, seharusnya kami belajar untuk terus bergantung pada Engkau. Kadang kami tidak bisa melihat tangan-Mu, tapi izinkan kami untuk terus melekat pada hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan bila tangan-Mu yang penuh kasih itu terus membentuk kami. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita memasuki hari yang baru ini, semester yang baru ini, dengan sebuah semangat dan sebuah keyakinan untuk berkata pada Tuhan, Tuhan, bentuklah aku. Amin.